Pernah kebayang nggak sih, lembaga yang mewakili suara Anda, ya DPR itu, tiba-tiba dibubarkan begitu saja oleh Presiden? Wah, Mungkin kedengarannya kayak, mustahil lah di zaman sekarang. Kayak skenario film politik aja. iya, kayaknya nggak mungkin ya sekarang. Tapi nih, sejarah Indonesia itu nyimpen cerita yang, jauh lebih mengejutkan. Momen-momen ketika hal itu nyaris, atau bahkan ya beneran terjadi. Memang ada ya presidennya. Hari ini kita nggak cuma buka-buka buku sejarah biasa. Kita mau coba telusuri jejak momen paling krusial, paling menegangkan gitu ya, dalam hubungan istana sama parlemen di sini. Oke, Ini bukan soal catatan kaki ketatanegaraan doang, tapi beneran kayak drama perebutan kuasa, taruhannya tinggi, dan pernah mewarnai perjalanan bangsa kita loh. betul-betul. Memang kalau kita lihat konstitusi kita yang sekarang ya UUD 45 hasil amandemen, itu ada satu pasal kunci, Pasal berapa tuh? pasal 7C. Itu tegas banget bunyinya. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Oh jelas ya, tidak dapat. Jelas sekali. Ini kayak, ya semacam pagar konstitusi yang kokoh lah. Kelihatan banget dibangun karena belajar dari pengalaman masa lalu yang penuh gejolak itu. Nah, justru karena pagar itu ada sekarang kita jadi penasaran kan? Gimana dong situasi sebelum pagar itu dibangun? Nah, itu dia. Atau pas interpretasinya mungkin masih cair gitu, masih penuh pertarungan. Yuk kita coba gali bareng momen-momen dramatis itu. Pas ketegangan Presiden DPR sampai puncak sampai titik didihnya. Siap. Saat relasi kuasa diuji sampai batas paling ekstrim. Siap nih melihat sisi lain sejarah politik kita? Oke, mari kita putar waktu mundur ya. Jauh ke belakang, dekade awal kemerdekaan. Tepatnya tahun 1960. 1960, oke? Indonesia waktu itu ada di era namanya demokrasi terpimpin. Suasana politiknya beda banget sama sekarang. Beda gimana tuh? Ya, Presiden Soekarno waktu itu lagi kuat-kuatnya, lagi konsolidasi kekuasaan, tapi di sisi lain ada DPR. DPR hasil pemilu 1955. Nah, pemilu 55 yang legendaris itu ya? Betul, pemilu yang sampai sekarang dianggap salah satu yang paling demokratis, paling representatif. Nah, friksi antara eksekutif yang lagi kuat sama legislatif hasil pemilu ini makin hari makin tajam rasanya. Oke, coba kita bedah dikit ya. Ada DPR hasil pemilu, legitimasinya kuat. Tapi hubungannya sama Presiden Soekarno lagi nggak oke, malah panas. Iya. Apa sih sebetulnya yang jadi pemantiknya gitu, bara apinya? Sumber-sumber kita nunjuk ke satu isu klasik tapi fundamental. Apa tuh? Uang, anggaran negara. Jadi waktu itu, pemerintah ajukan RAPBN 1960. Angkanya lumayan gede waktu itu, 44 miliar. Benar, angka yang besar ya untuk ukuran saat itu. Tapi DPR hasil pemilu 55 ini kan isinya macam-macam ya, banyak partai. Mereka nggak langsung amin aja. Jadi mereka kritis ya? Ya, mereka jalankan fungsi anggaran mereka dengan serius. Setelah perdebatan yang katanya sih panjang, alot banget, penuh adu argumen, DPR nunjukin sikapnya. Gimana sikapnya? Mereka cuma setuju 36 miliar rupiah. Oh, dipotong dong? Dipotong 8 miliar rupiah. Angka yang lumayan signifikan kan? Tapi ini bukan cuma soal angka ya. Penolakan sebagian anggaran ini dilihat sama istana sebagai, wah ini pembangkangan nih. Dianggap nggak loyal gitu? Dianggap nggak sejalan sama narasi besar semangat revolusi yang lagi digaungkan Presiden Soekarno waktu itu. Wow, penolakan anggaran yang ternyata buntutnya panjang dan dramatis banget ya. Respons Presiden Soekarno gimana nih? Nah ini dia, responsnya benar-benar di luar dugaan banyak orang waktu itu. Radikal, tegas banget. Tanggal 5 Maret 1960 keluar itu penetapan Presiden, Penpres nomor 3 tahun 1960. Isinya apa tuh Penpres? Jangan-jangan Bukan cuma teguran. Final, DPR hasil pemilu 1955 dinyatakan bubar. Titik. astaga, dibubarkan begitu saja lembaga hasil pemilu. Iya, lembaga representasi rakyat hasil pemilu demokratis dibubarkan pakai dekret eksekutif. Gila. Alasannya apa? Pasti ada justifikasi resminya dong. Tentu ada. Alasannya ya tertuang di Penpres itu cukup jelas sih menggambarkan cara pandang pemerintah waktu itu. Gimana tuh alasannya? DPR dituding yaitu tadi nggak bisa diajak kerjasama, gagal memenuhi harapan lah buat saling bantu jalankan pemerintahan. Bahkan lebih jauh lagi dianggap udah nggak sesuai sama jiwa UUD 45 yang asli, terus nggak sejalan sama demokrasi terpimpin, sama manifesto politik atau manipol yang jadi GBHN waktu itu. Jadi intinya DPR dianggap penghalang gitu ya, penghalang agendanya presiden. Kurang lebih begitu. Dianggap jadi batu sandungan.
Terus langkah Soekarno berhenti di situ aja setelah bubarin DPR. Nggak dong. Kekosongan legislatif ini langsung diisi. Presiden langsung bentuk parlemen baru, namanya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, DPR GR. DPR GR, oke. Nah ini bedanya di mana nih sama DPR sebelumnya? Anggotanya gimana? Nah, ini dia pergeseran paling fundamental. Anggota DPR GR ini nggak dipilih lewat pemilu. Terus? Ditunjuk langsung sama Presiden Soekarno. Jumlahnya 283 orang. Komposisinya juga beda banget sama DPR hasil pemilu 55. Bedanya gimana? Nggak cuma dari parpol-parpol yang tersisa dan dianggap loyal ya, tapi juga masuk unsur baru. Ada perwakilan golongan fungsional, termasuk dari ABRI, Angkatan Bersenjata. Wah, militer masuk parlemen secara resmi. Betul, ini perubahan struktur ketatanegaraan yang mendasar banget. Kebayang sih, ini pasti kontroversial banget. DPR hasil pemilu dibubarin, penggantinya ditunjuk presiden. Iya kan? Komposisi internalnya juga jadi sorotan kan tadi katanya? Ada pergeseran peta politik? Banget. Catatan sejarah nunjukin itu. Jumlah kursi PKI, Partai Komunis Indonesia, yang waktu itu lagi dekat sama Soekarno, malah naik katanya. Dibanding pemilu 55? Iya, dibanding proporsinya di hasil pemilu 55. Sebaliknya, partai-partai Islam kayak Masyumi, NU, itu kursinya malah merosot tajam. Jelas ini bikin panas suhu politik. Pasti ada perlawanan dong. Nggak mungkin diterima gitu aja kan? Besar kayak Masyumi, PSI, Parkindo, Partai Katolik, NU, dan partai non-komunis lain, mereka nggak tinggal diam. Mereka ngapain? Mereka bersatu, bikin front perlawanan politik. Namanya Liga Demokrasi. Liga Demokrasi? Kapan itu dibentuk? Tanggal 24 Maret 1960. Cuma beberapa minggu setelah DPR dibubarkan. Cukup berani ya waktu itu. Liga Demokrasi ini apa tuntutan utamanya? Apa yang mau mereka capai? Tuntutannya jelas dan langsung ke pokok masalah. Mereka secara terbuka, tegas, nolak pembubaran DPR hasil pemilu 55 itu. Dianggap nggak konstitusional gitu ya? Iya, dianggap ancaman serius buat demokrasi. Tuntutan utamanya kembali ke demokrasi parlementer, di mana parlemen posisinya lebih kuat dari eksekutif. Menarik. Ada tokoh besar yang dukung nggak? Nah, ini yang bikin menabik. Ada dukungan moral dari tokoh sekaliber Muhammad Hatta. Bung Hatta. Wah, iya. Kita tahu kan Bung Hatta itu proklamator bareng Bung Karno, mantan wapres juga. Tapi beliau kan udah mundur dari wapres tahun 56. Karena beda pandangan sama Soekarno soal demokrasi terpimpin kan? Betul sekali. Jadi dukungan dari Bung Hatta yang dikenal lurus dan demokratis ini, wah kasih bobot moral yang gede banget buat Liga Demokrasi. Terus, dengan adanya perlawanan dari Liga Demokrasi, didukung Bung Hatta pula, gimana respon Presiden Soekarno? Ada dialog, kompromi? Sejarah mencatatnya beda. Sumber-sumber bilang Presiden Soekarno cenderung mengabaikanlah tuntutan Liga Demokrasi ini. Diabaikan. Iya. Bahkan ada manuver menarik. Nggak lama setelah Liga Demokrasi terbentuk, Soekarno malah pergi ke luar negeri. Lama lagi. Kayak kasih sinyal urusan domestik ini nggak prioritas. Wah, terus gimana nasib Liga Demokrasi? Sekembalinya Soekarno, tindakan ke oposisi malah makin keras. Liga Demokrasi dilarang beraktivitas. Terus, pukulan telaknya, dua partai besar pendukungnya, Masyumi dan PSI, dibubarkan lewat Kepres bulan Agustus 1960. Masyumi dan PSI dibubarkan. Berakhir dong perlawanan terbukanya. Bisa dibilang begitu. Ini akhir dari perlawanan terbuka yang signifikan saat itu. Pembubaran Masyumi, PSI, pelarangan Liga Demokrasi, ini dampaknya gede banget ke sistem politik kita. DPR hasil pemilu udah nggak ada, oposisi vokal diberangus. Ya DPR GR yang anggotanya ditunjuk ini otomatis kehilangan daya kritisnya. Jadi kayak stempel aja gitu ya? Iya, dalam prakteknya jadi begitu. Fungsinya sering cuma jadi alat justifikasi kebijakan pemerintah atau presiden. Fungsi pengawasan, fungsi kritik, ya bisa dibilang lumpuh. Atau minimal tumpul banget lah. Check and balance-nya hilang ya berarti? Banget. Jadi nggak seimbang, kekuasaan condong banget ke eksekutif. Sungguh periode yang, penuh gejolak ya. Terus nasib DPR GR ini gimana akhirnya? Bertahan berapa lama? Ya karena kelahirannya sangat terkait sama kekuatan Presiden Soekarno di era demokrasi terpimpin, nasibnya ya ikut pasang surut kekuasaan Soekarno.
Jadi berakhirnya kapan? Berakhirnya ya seiring berakhirnya kekuasaan Soekarno. Di masa transisi politik pasca G30S, sekitar tahun 1966-1967, waktu kekuasaan beralih ke Orde Barunya Soeharto, DPR GR dibubarkan, diganti DPR hasil pemilu 71. Oke, itu tadi kisah yang luar biasa ya, pembubaran DPR era Soekarno, presiden yang pasti membekas banget. Sekarang kita lompat jauh nih. Lompat ke era reformasi ya? Betul. Lewati Orde Baru, langsung ke era reformasi. Kita lihat kasus mirip tapi tak sama. Presiden keempat kita, KH Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Nah ini menarik juga. Situasinya panas lagi antara istana dan parlemen. Tapi dinamika, aktor, konteks politiknya udah beda jauh. Betul sekali. Kita pindah ke tahun 2001. Era reformasi lagi mekar-mekarnya. Multipartai hidup lagi, pers bebas, UUD 45 lagi diamandemen. Tapi ya itu, hubungan Presiden Gus Dur sama DPR dan MPR lagi tegang banget. MPR waktu itu ketuanya Amin Rais ya? Tokoh reformasi juga ya? Iya, betul. Dan MPR waktu itu masih punya wewenang gede kan, termasuk berhentiin presiden. Nah, isu pemakzulan Gus Dur soal kasus Bulogate, Brunegate itu kenceng banget di Senayan. Tekanan ke Gus Dur kuat sekali. Nah, menghadapi tekanan pemakzulan yang makin kenceng ini, Gus Dur ambil langkah yang, wah, berani juga. Mengejutkan. Nekat mungkin ya? Bisa dibilang begitu. Mirip Soekarno dalam hal keberaniannya, tapi beda substansinya. Tanggal 23 Juli 2001, tengah malam buta, Gus Dur keluarin maklumat presiden. Maklumat presiden. Isinya apa nih? Sama kayak Soekarno, bubarin DPR MPR? Nah, ini bedanya, krusial banget. Gus Dur di maklumatnya itu nggak bilang membubarkan, tapi membekukan MPR dan DPR. Oh, membekukan. Beda ya? Beda. Terus ada poin lain yang kontroversial juga. Perintah membekukan Partai Golkar. Golkar juga, wah. Iya, sama seruan percepat pemilu dalam setahun. Jadi bukan bubarin, tapi bekuin dan rombak peta politik. Menarik. Soekarno membubarkan, Gus Dur mencoba membekukan. Beda tindakan, beda level intervensi. Terus hasilnya gimana? Efektif nggak langkah Gus Dur ini? Kayak Soekarno dulu. Ternyata hasilnya kontras banget, beda 180 derajat. Kalau Soekarno tahun 60 berhasil bubarin DPR, Gus Dur tahun 2001 ini upayanya membekukan DPR MPR bisa dibilang gagal total. Gagal total. Kenapa tuh? Maklumatnya nggak dapat dukungan signifikan, terutama dari institusi kunci kayak TNI dan Polri. Mereka waktu itu netral, jaga konstitusi. Parlemen, DPR, MPR tegas nolak maklumat itu. Dianggap inkonstitusional gitu ya? Iya, mereka jalan terus. MPR malah lanjutin sidang istimewa SI yang memang udah dijadwal buat minta pertanggungjawaban Gus Dur. Wow, parlemennya melawan balik dan berhasil. Beda banget ya sama era Soekarno. Beda banget dinamikanya. Konsekuensi akhirnya gimana nih dari drama tengah malam itu? Puncaknya ya di sidang istimewa itu, MPR yang nolak dibekukan malah berhasil memberhentikan Presiden Gus Dur dari jabatannya. Diberhentikan MPR? Iya, jabatannya dicabut resmi. Dan dalam hitungan jam, MPR lantik wapresnya, Megawati Soekarno Putri, jadi presiden kelima. Sebuah akhir yang benar-benar kontras ya. Menarik sekali perbandingannya. Jadi kalau kita tarik benang merah ya dari dua peristiwa ini, kita lihat dua momen sejarah yang sangat instruktif. Satu, Presiden Soekarno di era demokrasi terpimpin, konstitusi pra-amandemen, dukungan politik militer kuat, berhasil bubarin DPR hasil pemilu. Oke, yang kedua? Kedua, Presiden Gus Dur. Era reformasi, multipartai, konstitusi mulai diamandemen, coba bekukan DPR MPR, gagal total, malah berujung pemaksulan. Ini nunjukin banget ya betapa pentingnya faktor konteks. Politiknya, kekuatan real di lapangan, posisi militer, dan tentu saja landasan konstitusinya. Betul, semuanya main peran. Dan yang paling menarik mungkin, pelajaran dari sejarah pahit 1960. Itu kayaknya beneran jadi lesson learned ya buat kita. Sangat mungkin. Pengalaman traumatik pembubaran DPR hasil pemilu itu kayaknya membekas banget di memori kolektif elit politik dan perumus konstitusi era reformasi. Buktinya apa tuh? Ya buktinya pasal 7C tadi, yang spesifik larang presiden bekukan atau bubarkan DPR. Itu kan baru ditambah di amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001. Wah, deket banget ya waktunya sama peristiwa maklumat Gus Dur.
Deket banget, kayak para anggota MPR waktu itu mau buru-buru bikin benteng konstitusi permanen, biar nggak keulang lagi kejadian kayak gitu. Ada upaya sadar perkuat pemisahan kekuasaan, perjelas checks and balances. Dan pelajaran soal hilangnya fungsi pengawasan DPR GR itu emang nggak main-main ya dampaknya. Nggak bisa dianggap remeh. Kalau parlemen jadi tukang stempel, fungsi kontrol tumpul, suara kritis susah keluar. Ini nunjukin vitalnya parlemen independen kuat berfungsi optimal. Meskipun kita tahu hubungan eksekutif-legislatif itu ya pasti ada aja tegangnya, beda pendapatnya, konfliknya. Justru itu, kadang ketegangan yang sehat itu malah indikator demokrasinya jalan. Parlemen yang berfungsi optimal tuh pilar demokrasi. Bisa ngawasi, bisa nyuarain aspirasi rakyat, bikin UU berkualitas. Hilangnya fungsi itu, kayak di tahun 1960, ya kerugian besar buat kedaulatan rakyat. Tepat sekali, pengalaman sejarah ini penting banget buat jaga keseimbangan kekuasaan dan independensi legislatif. Oke, jadi konstitusi kita memang udah berubah ya. Pagar pasal 7C itu udah jelas terpasang. Kayak tembok kokoh lah. Betul. Tapi ini mungkin jadi pertanyaan buat kita renungkan bareng ya, terutama buat Anda yang menyimak nih. Apakah tembok konstitusi itu sekuat apapun dirancang, benar-benar udah jadi jaminan absolut nggak akan ada lagi konflik laten, tarik-menarik kepentingan tajam antara istana dan parlemen? Pertanyaan bagus tuh. Atau jangan-jangan dinamika perebutan pengaruh itu cuma ganti bentuk aja? Jadi lebih halus, lebih terselubung, di balik aturan main formal yang ada? Bisa jadi, bisa jadi. Sejarah kan udah sering nunjukin ya permainan kekuasaan itu cair, dinamis, sering nggak terduga. Nah, pertanyaan pertupnya mungkin, di tengah kompleksitas politik Indonesia hari ini, gimana kita sebagai warga negara bisa mastiin kalau suara rakyat, suara Anda, itu beneran didengar, diperhitungkan, jadi pertimbangan utama? Bukan cuma jadi penonton ya. Iya, bukan cuma jadi penonton atau catatan kaki aja dalam pertarungan elit yang kayaknya nggak ada habisnya ini. Gimana menurut Anda?